Oke, baiklah. Tadi teman kita sudah mempresentasikan tentang materi koloid. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya. Boleh acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya. Pertanyaan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan nama dan kelompoknya ya. Saya bernama Elva Putri Novita dari kelompok 7. Saya mau bertanya, sebutkan manfaat dari sistem koloid. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nama saya Aprilia Yawan Maulanda dari kelompok 2. Pertanyaan saya, sebutkan contoh emulsi cair dan emulsi padat. Emulsi cair dan padat ya. Oke, mungkin hanya 2 pertanyaan. Ada lagi? Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Gibizer, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, jelaskan pembuatan koloid secara busur beredit. Oke, berarti ada 3 pertanyaan ya. Baiklah, kita akan mempersilakan pemateri untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang diwakilkan oleh Elva Putri Novita. Yang pertanyaannya adalah, sebutkan manfaat dari sistem koloid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, manfaat dari sistem koloid itu terdiri dari pemutihan gula, penggumpalan darah, pembentukan delta di muara sungai, mengurangi polusi udara, penggumpalan lateks, dan membantu pasien gagal ginjal. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, mungkin ada nggak sih teman-teman yang lain yang mengetahui manfaat lain dari apa tadi? Manfaat dari sistem koloid yang lainnya? Ada nggak yang tahu yang lainnya selain dari kelompok ini? Boleh mungkin disebutkan biar contohnya itu lebih banyak gitu. Ada nggak contoh yang lain? Ada yang tahu? Ada mungkin teman-teman yang lain yang tahu contoh yang lain itu apa? Biar kita misalnya banyak contoh-contohnya. Nggak ada ya? Oke, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Yawan Maulanda yang pertanyaannya, sebutkan contoh emulsi cair dan padat. Contoh emulsi cair adalah mayones, mentega, minyak bumi, dan minyak ikan. Sedangkan emulsi padatnya keju, jeli, dan mutiara. Apakah ada tanggapan? Udah? Iya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan selanjutnya dari Gibizen. Pertanyaannya, jelaskan pembuatan koloid secara brusur beredik. Caranya adalah dengan membuat logam yang hendak dibuat solnya menjadi 2 kawat yang berfungsi sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam air. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujung kawat. Contohnya pembuatan sol logam. Apakah ada tanggapan? Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Nggak ada tanggapan lain? Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Sebelum Ibu bertanya, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, baiklah. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, biar saya yang bertanya pada kalian.
Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang koloid. Kira-kira apa sih koloid itu? Bisa nggak dijelaskan? Tadi kan sudah dipaparkan, di depan itu sudah dipaparkan tentang koloid. Menurut kalian koloid itu seperti apa sih? Apa pengertian daripada koloid itu? Campuran juga, Bu. Dari campuran juga. Campuran juga. Kemudian ada yang contoh yang lain? Bisa memberikan pengertian yang lain enggak? Suatu campuran zat heterogen koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase pendispersi tersebar secara merata. Kira-kira selain yang dipaparkan tadi, ada nggak contoh lain koloid itu? Misalnya seperti susu. Susu itu contoh koloid bukan? Susu apa nih, Bu? Susu cair? Susu cair, contoh koloid bukan? Susu cair, air gula, larutan gula, kemudian larutan garam, kemudian mayones, apa lagi? Parfum, apa lagi contoh yang lain? Tinta udah disebutkan di situ. Mungkin ada contoh-contoh yang lain dari kalian? Kalau misalnya kita membuat kue, itu kan biasanya kita kalau misalnya mau buat bolu gitu kan kita biasanya mau ngocok telur gitu kan. Nah, di situ kan ada kayak misalnya putih telur gitu yang kita iniin, yang kita kocok itu kan kayak ada krimnya itu. Nah, itu termasuk koloid bukan? Iya. Krim kocok itu termasuk koloid bukan? Iya. Oke. Kemudian apa contoh yang lain? Coba bisa disebutkan yang belum saya sebutkan. Tadi udah disebutkan keju, mentega, kemudian jelly, cat, itu adalah contoh-contoh koloid. Coba contoh yang lain apa sih kira-kira itu? Berarti butter juga ya? Iya, butter, kemudian apa lagi? Kabut, awan, itu termasuk koloid. Cuma itu koloidnya itu ada berapa tadi? Ada 3. Oke, baiklah, hanya ini untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya itu bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.